Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar salah satu karya Hadratus Syekh Syamsari. Hari ini kita akan bertadarus bersama salah satu karya Hadratus Syekh Syamsari dalam bidang hukum, khususnya hukum pernikahan atau fiqhul munakahat. Kitab yang akan kita tadaruskan, kita belajar bersama adalah kitab Dhaul Misbah, ya, kitab tentang pernikahan, hukum-hukum pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dibahas di situ ya oleh Hadratus Syekh Syamsari. Baik, sebelum kita mulai, nanti kita akan mengundang beberapa santri untuk angkatan pertama atau pertemuan pertama kita akan mendatangkan satu santri. Kemudian di pertemuan berikutnya kita juga akan mendatangkan satu santri lagi untuk membahasnya ya. Membahas Dhaul Misbah, baik itu dari kajiannya, membacanya secara pesantren maupun penjelasan-penjelasan yang terkait tentang Dhaul Misbah. Baik, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho, kemudian kita diberikan keberkahan, kemudian dimudahkan rezeki kita, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga selalu banyak temannya, selalu baik hati, selalu bisa merangkul semua golongan sehingga kita bisa mendakwahkan Islam yang damai, kita bisa mempraktekkan Islam yang menggairahkan, Islam yang menyejukkan, Islam yang penuh dengan kedamaian ya. Baik. إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا إلى حضرة جميع مؤسس جمعية نهضة العلماء وإلى حضرة شيخ شمشعري خصوصا إلى حضرة شيخه شيخ محمد محفوظ بن عبد الله وسيد أمين المدني وشيخ عبد الغنى بن أبي سعيد العمري وأبي سعيد العمري وعبد العزيز بن أحمد العمري وشيخ أحمد بن عبد الرحيم العمري وشيخ محمد وفد الله مكي وزيد وإلى حضرة الشيخ حسن بن علي العجمي إلى حضرة شيخ عبد الله بن سالم المصري شيخ عيسى المغربي شيخ سلطان بن أحمد المزاحي شيخ أحمد بن خليل السباكي شيخ نجم محمد بن أحمد الغيثي شيخ شرف عبد الحق السنباطي وإلى حضرة الشيخ بدر حسين بن حسين بن محمد بن جابر الودشي وإلى حضرة الشعبي محمد عبد الله بن هارون القرطبي شيخ القضاني أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي إلى حضرة الشيخ محمد عبد الرحمن بن عبد الله الحزرجي شيخ أبي عبد الله محمد بن فرج مولى أبي طلع وإلى أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار وإلى أبي عيسى يحيى أبي عبد الله بن يحيى وإلى حضرة أبي مروان عبيد الله بن يحيى وإلى حضرة يحيى بن يحيى الليشي وإلى حضرة إمام دار الهجرة الحافظ الحجة مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم وإسرارهم في الدارين آمين وجميع سلسلة حتى نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Baik, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengikuti, kemudian kita akan dengan eh, enjoy melihat, kemudian mendengarkan dengan sesama ya, santai saja sehingga kita bisa mengambil pemahaman yang baik, yang bagus, kemudian kita diskusikan. Oke. Baik, selamat menyaksikan dan kita ketemu pada diskusi setelah sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-babul awal, itu bab yang pertama, fi bayani ahkamin nikah, hukum, penjelasan tentang hukum-hukum nikah. Wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan atau beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, nassal imam, Al-Imam di sini Imam Syafi'i telah menjelaskan bahwasannya annan nikaha minasyahawat, bahwa menikah itu merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat atau keinginan, berangkatnya dari keinginan. La minal kurubat, tidak dalam berangkatnya bukan karena atau tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang kurubat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah ya. Wa ilaihi asyara Syafi'i fil dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafi'i menyebutkan itu faqala, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia yaitu cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, an-nisa. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis dijelaskan juga, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u watibu, dibuat senang kepadaku dari urusan duniamu berupa wanita dan wewangian, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi. Wa ibqa'un nasli amrun madnunun, adapun melanggengkan keturunan itu adalah perkara yang bersifat dugaan atau tidak pasti. Thumma la yadri asalihun am talihun, tidak diketahui apakah keturunannya itu nanti soleh atau buruk. Wa qala an-Nawawi, dan Imam An-Nawawi mengatakan, in qasada bihi ta'atun, apabila tujuan menikah itu semata untuk ketaatan,
ka ittiba'i sunnati, seperti mengikuti sunnahnya Nabi di sini, au tahsili waladin, atau menghasilkan keturunan, au iffati farjihi au ainihi, atau menjaga kemaluan dan pandangan matanya, fahuwa min a'malil akhirati yusabu alaih, maka hal itu termasuk amalan akhirat dan mendapatkan pahala. Ats-tsaniyah, yang kedua, qala Abu Ishaq Asy-Syirazi fil Muhadzab, Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata dalam kitabnya yaitu Al-Muhadzab, an-nikahu jaizun, hukum menikah itu adalah boleh, li'annahu, karena hal tersebut atau karena menikah itu adalah ibtigha'a ladzatin, karena menikah itu adalah mencari kenikmatan, tasbirun nafsa anha, yang mana dengan kenikmatan itu jiwa manusia ini bisa merasa tenang. Falam yajib, maka hukumnya tidaklah wajib. Kalabsin na'imi wa aklit tibi, sebagaimana hukumnya memakai pakaian yang bagus atau makan makanan yang enak. Waqad yustahabbu, namun bisa juga hukum menikah itu terkadang berubah menjadi dianjurkan, itu mustahab. Kaman taqat nafsuhu ilal wat'i. Jadi hukum menikah itu bisa berubah menjadi dianjurkan, bagaimana atau seperti orang yang hasrat untuk berjima'nya ini menggebu-gebu, dan di sisi yang lain qadara 'alal mahri wan nafaqah, di sisi yang lain ia telah memiliki kemampuan memberi mahar dan nafkah untuk keluarganya. Wa man lam tattaki nafsahu ilaihi, adapun orang yang hasrat berjima'nya tidak tinggi, ya, fal mustahabbu lahu an la yatazawwaj, orang yang hasrat berjima'nya ini tidak tinggi, maka ia dianjurkan untuk tidak menikah terlebih dahulu, ya. Li'annahu tatawajjahu ilaihi huququn huwa ghaniyun an iltizamiha. Li'annahu tatawajjahu ilaihi huquq, ya, karena pernikahan itu menuntut sejumlah hak, yang mana hak tersebut harus ia penuhi, ya, wa ghaniyun an iltizamiha wa yahtaju an yashtaghila bisababiha 'anil ibadah, dan untuk memenuhi hak-hak tersebut seseorang itu harus menjadi sibuk, sehingga kesibukan tersebut menjauhkan ia dari ibadahnya. Wa idza tarakahu takhalla lil ibadah, padahal jika seandainya ia tidak menikah, maka ia dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Dengan adanya kesibukan tersebut dia sehingga menyibukkan dirinya dari ibadah, ya, menjauhkan dia dari ibadah. Dan padahal apabila ia tidak menikah, maka dia bisa melakukan ibadah tersebut dengan khusyuk. Fakana tarkuhu aslama lidinihi, maka dengan demikian menikah menjadikan agamanya lebih selamat. Intaha, selesai perkataan Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab. Wa qala Asy-Syarqawi, dan Asy-Syarqawi mengatakan dalam kitabnya yaitu fi Hasyiyat Tahrir, dalam kitabnya Hasyiyatu At-Tahrir, waqad yajibu, terkadang hukum menikah itu menjadi wajib. Kama idza ta'ayyana nikah, seperti jika seandainya menikah itu secara nyata, idza ta'ayyana nikah tariqan lidaf'iz zina, ya, apabila menikah itu menjadi secara nyata menjadi cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina, lidaf'iz zina, au talaqa man laha haqqun fil qasam, jadi mencegah terjadinya perbuatan zina, atau untuk mencegah dari keberlanjutan menceraikan perempuan yang memiliki jatah atau memiliki waktu giliran.
Wa qad yakunu khilaful aula. Terkadang hukum menikah ini berubah menjadi makruh tanzih, yaitu khilaf al-aula. Kaman taqat nafsuhu ilaihi, seperti orang yang hasrat berjimanya ini tinggi, wa faqada uhbatahu, dan namun belum memiliki biaya pernikahan, dan hasrat tersebut ya, bal yaksiru tauqanahu bisaumin. Hasratnya tersebut masih dapat diredam, masih dapat diredam dengan puasa. Jika tidak dapat diredam dengan puasa, fa in lam yankasir bihi la yaksiruha bikafur wa nahwih. Maka jika ia tidak dapat meredamnya dengan puasa, maka tidak boleh meredamnya dengan menghirup kapur atau semacamnya. Bal yatazawwaj biqasdil iffah, lebih baik ia menikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri. Waqad yukrah, terkadang hukum menikah ini bisa menjadi makruh. Kaman lam tattaki nafsahu ilaihi, seperti orang yang hasrat berjimanya tidak tinggi, wa faqada uhbatahu, dan tidak memiliki modal biaya pernikahan, aw wajadaha wa kana bihi illah, atau memiliki modal untuk biaya pernikahan akan tetapi dia memiliki penyakit, kaharamin wa ta'ninin, seperti pikun atau impotensi. Waqad yahrumu, terkadang nikah itu hukumnya berubah menjadi haram. Ka nikahi man haruma nikahuha, seperti menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.